Halo, apa kabar semuanya? Sorry kalau udah lama banget saya nggak buat video YouTube karena memang saya lagi sibuk banget. Tapi kali ini saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang japri yang menurut saya paling penting lah ya untuk dijawab saat ini. Jadi silahkan aja ditonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang memang sedang membutuhkan jawaban seperti bagaimana menghadapi krisis saat ini untuk teman-teman yang kena PHK, yang kena pemotongan gaji, bahkan untuk teman-teman yang mengalami kebangkrutan ya di usahanya. Yang penting kalau dari saya jangan menyerah. Masih banyak jalan. Yang mau belajar online, yang mau belajar bisnis online, jualan online, ya silakan aja komen di bawah, nanti sebisa mungkin saya akan membantu. Jadi silakan aja dilihat video ini. Kali ini saya akan menyempatkan diri untuk membalas atau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di yang japri saya ya. Untuk teman-teman yang japri dan bertanya bagaimana cara berjualan online atau bisnis online, terutama untuk teman-teman yang kena PHK, yang kena pemotongan gaji, bahkan yang usahanya mengalami kebangkrutan. Kalau saya menyimpulkan di sini berarti teman-teman punya masalah dengan finansial. Nah, untuk yang punya masalah dengan finansial, mungkin yang paling tepat adalah menjadi dropshipper atau reseller. Kenapa? Karena untuk menjadi dropshipper atau reseller, teman-teman tidak membutuhkan modal, dalam arti modal uang, karena teman-teman hanya perlu menjual barang orang lain. Jadi dropshipper berarti menawarkan saja, lalu kalau ada yang beli, udah bayar ke teman-teman, baru teman-teman berikan produk dari orang lain untuk dijual ke pembeli teman-teman. Kalau jadi reseller sekarang banyak kok reseller yang untuk bergabungnya itu free. Mulai saja dengan jadi dropshipper atau reseller lebih dahulu. Kalau yang bertanya, tapi kalau jadi dropshipper dan reseller itu kan untungnya kecil. Kalau menurut saya memang untungnya kecil, pasti lebih kecil dibanding teman-teman stok barang sendiri. Tapi resikonya juga kecil. Kalau teman-teman lagi punya masalah dengan keuangan, tapi teman-teman memaksa untuk menstok barang sendiri, resikonya adalah uang teman-teman akan mati di stok barang. Kalau teman-teman benar-benar penjual yang baru, masalahnya ada beberapa poin penting yang harus jadi pertimbangan. Pertama, teman-teman belum punya market, jadi kemungkinan besar uang teman-teman mati di stok barang itu sangat tinggi gitu resikonya. Karena teman-teman belum punya market, sehingga teman-teman nggak tahu harus menjual kemana. Itu satu. Kedua, kalau teman-teman juga belum pernah berjualan online atau jarang sekali berjualan online, cuma pernah coba-coba aja tapi belum berhasil, teman-teman juga akan mengalami kesulitan untuk pertama memilih platform yang tepat untuk jualan, untuk produk yang teman-teman akan jual. Yang kedua, teman-teman belum tahu cara mengoptimasinya, karena setiap platform punya cara optimasi sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga, kalau teman-teman belum biasa berjualan online, teman-teman belum punya data sama sekali, jadi lebih baik teman-teman jadi dropshipper dan reseller dulu. Untungnya memang kecil, tapi teman-teman bisa belajar untuk mengenali market yang tepat untuk produk yang akan teman-teman jual. Jadi istilahnya teman-teman learning by doing. Ditambah lagi di terakhir-terakhir ini untuk menjadi reseller itu banyak yang kasih free, lalu diajarkan cara berjualannya. Jadi teman-teman selain bisa berpenghasilan, teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang free ya. Dan yang pasti ilmu itu bermanfaat banget buat teman-teman belajar jualan online. Karena kan teman-teman menjadi reseller produk tersebut atau dropshipper produk tersebut, sehingga pemilik produk tersebut pasti akan mengajarkan yang paling cepat, gimana caranya paling cepat dan paling mudah supaya teman-teman cepat menghasilkan, karena teman-teman menjadi bagian dari tim salesnya mereka.
Jadi itu adalah menurut saya cara yang terbaik. Lalu berikutnya ada yang nanya juga, apakah benar kalau hanya menggunakan marketplace bisa berpenghasilan kira-kira 3-5 juta sebulan? Saya bilang sangat benar. Itu bukan main-main, itu bukan bohong. Bahkan untuk pemain baru asal konsisten itu sangat mungkin untuk bisa berpenghasilan 3-5 juta sebulan. Cara paling mudahnya, cara paling mudah di mana nih? Di Instagram atau di marketplace? Oh, di marketplace. Cara paling mudah untuk bisa marketplace teman-teman itu menghasilkan, yang pertama adalah teman-teman harus banyak upload produk. Jadi produknya jangan cuma 1 atau 2 produk aja. Kalau bisa banyak tapi yang sejenis. Maksudnya sejenis gini, satu pangsa pasar lah ya. Jadi kalau teman-teman jualan baju bayi, ya baju bayi aja, tapi banyak modelnya gitu. Untuk pemain baru lebih baik seperti itu. Jangan yang campur-campur, akhirnya bingung gitu. Karena bingung mengoptimasinya, karena dasar pengetahuan teman-teman untuk mengoptimasi itu masih minim sekali. Jadi lebih baik cari yang sejenis, cari yang setipe. Kalau jual baju anak, misalnya anak balita ya anak balita aja, jangan juga jual baju ibunya, baju bapaknya gitu. Akhirnya bingung targetnya. Jadi lebih baik cari yang sejenis dulu, yang teman-teman mau untuk jualan, itu satu. Lalu cara menghasilkannya gimana? Anggap di Tokopedia. Jadi kita ambil Tokopedia dan Shopee lah ya. Tokopedia dan Shopee itu punya cara mengoptimasi yang beda-beda. Tapi kalau menghasilkan 3-5 juta sebulan itu sangat mungkin. Benar-benar sangat mungkin gitu. Yang penting adalah teman-teman konsisten untuk upload barang, upload produk teman-teman. Lalu kalau di Tokopedia pemberi nama di judul tuh penting. Jadi cara memberikan nama di judul di Tokopedia, sebenarnya di Shopee, Tokopedia juga penting, tapi Tokopedia sangat-sangat penting. Itu teman-teman bayangkan aja, misalnya teman-teman mau jual baju bayi. Nah, kalau anggap teman-temannya mau beli baju bayi tersebut, teman-teman yang mau beli produk yang teman-teman jual, teman-teman akan search dengan kata apa. Nah, kata-kata ini dijadikan jadi title, dan Tokopedia kalau nggak salah untuk membuat titlenya itu maksimal 70 karakter. Dipenuhin aja sepenuh mungkin gitu loh. Dibuat sampai 70 karakter. Lalu nanti di description-nya dibuat deskripsi yang benar-benar jelas. Misalnya jenis bahannya, ukurannya, kalau perlu berapa ukuran S-nya berapa sentimeter. Maksudnya kalau baju bayi kan S misalnya dada, lebar dadanya berapa, panjangnya berapa, panjang tangan, panjang bagian kakinya, atau apa aja sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Dan itu sedetail mungkin, misalnya dari bahan apa, lalu kelebihan produk teman-teman itu apa, semua di-describe, ditulis di deskripsi ya. Lalu jangan lupa ditambahkan hashtag juga. Hashtag itu ya seperti tadi saya bilang, saya teman-teman mau beli baju bayi, nah apa yang akan teman-teman cari? Misalnya baju bayi, baju bayi laki-laki, baju bayi perempuan, baju baby girl, baju baby boy, terserah teman-teman mau berpikirnya apa, itu taruh aja sebagai hashtag di deskripsi tersebut. Nah, lebih baik lagi kalau Tokopedia, ini Shopee juga sih sebenarnya, kalau teman-teman bisa membuat ulasan singkat tentang produk tersebut. Jadi teman-teman bisa tambah jelas ya, karena menambah video itu bisa menambah daya tarik untuk membeli produk teman-teman. Itu kalau misalnya di Tokopedia ya. Jadi kalau di Tokopedia videonya teman-teman harus upload dulu di YouTube, lalu diambil linknya, ditambahkan video. Itu
Oke, penambahan video tentang produk teman-teman di dalam Tokopedia maupun di Shopee itu bisa menjadi daya tarik yang sangat baik agar calon pembeli akhirnya memutuskan untuk membeli di toko teman-teman. Jadi perhatikan hal-hal seperti ini. Yang berikut adalah kalau di Tokopedia jangan lupa untuk menaikkan feed. Nanti teman-teman lihat ya, kalau mau pakai mobile aja itu ada feed. Nah, feed itu bisa sekali nge-feed itu bisa menaikkan tiga produk. Nah, teman-teman harus rajin untuk nge-feed, selain rajin untuk mengupload produk. Lalu kalau di Shopee itu akan lebih banyak lagi, ada naikkan produk setiap 4 jam sekali, ada feed juga, ada story juga, bahkan ada live. Nah, kalau di Tokopedia itu penamaan judul, penamaan deskripsi produk, lalu review yang diberikan oleh para pembeli itu penting banget gitu. Naikkan feed juga penting. Tapi kalau di Shopee itu live itu penting, benar-benar penting untuk menaikkan toko teman-teman. Jadi jangan lupa untuk sering-sering live di Shopee. Live-nya itu harus live apa? Bingung? Ya live aja tentang produk teman-teman, santai aja. Teman-teman seperti memperkenalkan kayak gini. Saya punya produk baju bayi yang terbuat dari bahan yang sangat halus, misalnya brandnya apa, lalu cocok digunakan untuk bayi usia berapa, baju tidur, misalnya jenis baju tidurnya, motifnya, atau baju untuk bermain dan lain sebagainya. Teman-teman live aja di sana di Shopee, karena live itu memegang peranan penting kalau di Shopee. Tapi kalau Tokopedia, judul, deskripsi, review, dan juga feed. Jangan lupa. Teman-teman rutin aja melakukan hal-hal seperti itu, cepat respon. Kalau ada yang tanya dijawab, kalau ada yang pesan langsung diterima. Itu benar-benar akan bisa menjadi toko yang menghasilkan. Bahkan semakin lama teman-teman mengoperasikannya, asal teman-teman konsisten, teman-teman bisa menghasilkan hasil yang tambah baik. Sambil teman-teman terus belajar, lihat di YouTube juga banyak untuk bagaimana mengoptimasikan toko teman-teman. Dan juga jangan lupa teman-teman harus sesuaikan ya dengan produk yang akan teman-teman jual. Jadi seperti ini. Kalau di Tokopedia, produk yang paling laku itu banyakan produk-produk yang lebih yang brandnya lebih banyak dikenal orang, terus tidak terlalu produk cewek banget gitu, enggak, jadi lebih general. Itu di Tokopedia pertama. Lalu orang-orang di Tokopedia itu mayoritas lebih senang dilayani dengan servis yang penting dijawab cepat, lalu kalau ditanya apa-apa jelas jawabannya, membandingkan harga. Tapi kalau di Shopee itu lebih laku produk-produk yang lebih cewek-cewek banget, yang girly, yang ibu-ibu rumah tangga, dan harga itu cukup berperan penting di Shopee. Tapi kalau di Tokopedia gimana servis teman-teman? Jadi ini adalah dua market yang berbeda ya, yang harus teman-teman tahu. Jadi makanya teman-teman bagusnya sih buka aja toko di dua marketplace ini, Tokopedia dan Shopee. Tapi mana yang lebih teman-teman optimasi, kalau misalnya teman-teman sibuk ya, misalnya teman-teman ngerjain semuanya sendiri, adalah yang paling sesuai dengan produk teman-teman. Kalau teman-teman misalnya jualnya jepitan rambut, pernak-pernik kecil-kecil, cewek-cewek, pernak-pernik cewek yang kecil-kecil ya, jepitan rambut, terus kalung ya, variasi yang kalung-kalung yang banyak banget modelnya, yang harganya nggak terlalu mahal, itu teman-teman lebih baik banyakin optimasi di Shopee. Kalau memang teman-teman nggak sanggup untuk mengerjakan dua-duanya dengan pembagian yang sama gitu ya di Shopee. Tapi kalau produk teman-teman misalnya
lebih ke stationery yang formal ya buat kantor gitu, bukan yang lucu-lucu. Mungkin lebih bagus optimasi pertamanya tuh di Tokopedia, yang di optimalnya tuh yang difokuskan lebih ke Tokopedia. Jadi disesuaikan aja dengan produknya teman-teman. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bener nggak bisa menghasilkan 3-5 juta, itu bener banget, dan itu bukan tipu-tipuan, itu serius bisa menghasilkan. Nanti kalau saya sempat saya kasih lihat ya, dalam waktu seminggu itu bisa berpenghasilan berapa untuk toko yang baru. Untuk teman-teman di sini yang memang mau jadi reseller, yang memang mau jadi dropshipper, silahkan aja komen nanti ya di bawah video ini. Nanti saya akan berikan info bisa jadi reseller di mana atau jadi dropshipper di toko yang mana. Karena kalau teman-teman mau jadi dropshipper atau mau jadi reseller, yang pasti teman-teman juga jangan sembarangan, karena jangan sampai teman-teman udah capek promosi, udah capek jualan, udah capek tawar-tawarin, udah capek optimasi, ternyata waktu pesan produknya nggak ada gitu. Akhirnya teman-teman gagal menjual. Makanya harus benar-benar tahu cara cari dropshipper yang bener tuh yang mana gitu, tempat membeli barangnya itu suppliernya yang mana, maksudnya tuh supplier yang benar tuh yang seperti apa. Salah satunya adalah fast respon, lalu memang selalu ready produknya gitu ya, jangan yang kebanyakan PO gitu. Karena gini, kadang-kadang kita agak sulit juga sih kalau ngelihatnya cuma di marketplace, sebenarnya ini supplier yang oke atau enggak, karena banyakkan supplier itu sudah istilahnya, kalau teman-teman ngerti istilah list building, atau teman-teman tahu yang namanya funneling, biasanya tuh pemain besar udah tidak fokus hanya di marketplace, tapi benar-benar tuh reseller besarnya itu langsung WhatsApp ke mereka gitu. Jadi bukan dari marketplace lagi. Makanya kadang-kadang di marketplace-nya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia supplier yang oke banget gitu. Nah, kalau teman-teman memang lagi butuh mau jadi dropshipper atau reseller dan teman-teman serius, silakan aja komen di bawah. Nanti saya kasih tahu info-infonya beserta produk-produk yang mereka jual itu sebenarnya seperti apa. Misalnya kalau kalian fashion, bagusnya ke sini. Kalau kalian mau produk misalnya mainan anak-anak, bagusnya ke sini. Mainan anak-anak yang edukasi, bagusnya ke sini gitu. Nanti saya akan kasih info. Oke, saya rasa sekian dulu. Semoga pembahasan kali ini membantu teman-teman yang udah banyak japri ke saya. Dan maaf banget belum semua pertanyaan teman-teman bisa saya balas satu persatu, karena masih banyak banget. Tapi saya usahakan dalam waktu yang tidak lama lagi saya akan coba untuk menjawabnya, menjawab semuanya pertanyaan dari teman-teman, atau bahkan nanti saya kasih link ya, kalau misalnya tim saya di kantor sedang membuat video yang memang teman-teman butuhkan, nanti saya kasih linknya, jadi teman-teman tinggal lihat aja. Oke, thank you for watching. Semoga semua ini membantu teman-teman. Jangan lupa tolong di subscribe, lalu diklik loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notifikasi saat saya mengupload informasi terbaru lainnya. Dan tolong juga di like, comment, dan share supaya teman-teman lain yang mungkin membutuhkan informasi ini dapat menemukan video ini. Sampai ketemu di video-video lainnya. Oke, thank you, bye-bye.